Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rima ya anak-anak di pembelajaran online kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Contoh, ini kita ada contoh soal ya. Tabel data hasil panen apel di Desa Sukatani. Ada tahun 2016 600 ton, 2017 400 ton, tahun 2018 350 ton, tahun 2019 700 ton, dan tahun 2020 sebanyak 550 ton. Nah, ada keterangannya ya. Untuk membuat diagram gambar atau piktogram pasti akan disertai keterangan. Jadi satu gambar itu atau satu icon itu akan mewakili berapa jumlah apel misalnya. Nah, di sini keterangannya untuk satu gambar atau lambang apel seperti ini mewakili jumlah 100 ton apel. Nah, kita buat lagi tabelnya itu, tapi nanti akan menghasilkan diagram gambar tabel yang sama seperti tabel awal tapi dengan ukuran yang lebih besar ya. Nah, kita lihat. Di sini ada tahun 2016, berapa jumlah apel yang dihasilkan, yaitu 600 apel, 600 ton apel. Nah, satu gambar ini mewakili 100 ton apel, berarti ada berapa apel yang di diagram gambar ini? Kita lihat, berarti ada ini 100 mewakili 100 ton, ini 200 ton, 300 ton, 400 ton, 500 ton, dan 600 ton. Nah, berarti 600 ton itu di gambarnya atau di diagram gambar itu ada 6 buah gambar apel. Kemudian untuk yang 2017 ada 400 ton apel, berarti ada berapa gambar apel yang ada di diagramnya? Berarti ada 4 apel. Kita lihat ya, 100, 200, 300, dan 400. Sekarang yang tahun 2018 kita lihat ya, 2018 itu ada 350 ton. Berarti ada 350 nih. Bagaimana ya caranya? Nah, di sini ada 100, kemudian 200, 300, 50-nya itu gambar apel tapi dibagi 2, atau kita menggambarnya hanya separohnya saja, hanya setengahnya saja. Kemudian tahun 2019 ada berapa? Ternyata ada 700 ton apel. Berarti gambar apelnya ada 7 gambar. Nah, berarti 100, 200, 300, 400, 500, 600, dan 700. Sekarang tahun 2020 ada 550 ton apel. Berarti gambar apelnya di diagram gambar ada, kita lihat, 100, 200, 300, 400, 550. Berarti ada 5 gambar apel ditambah setengah ini untuk mewakili yang 50. Setengah apel atau apel yang digambar hanya separuh, seperti itu anak-anak. Nah, kita lanjut. Misalnya kita jawab pertanyaan ya, latihan ya. Ini tabel yang tadi, diagram gambar yang tadi ya. Tetap satu apel ini mewakili, satu gambar apel mewakili 100 ton apel. Mari kita lihat jumlah panen apel terbanyak terjadi pada tahun. Kita lihat dari kelima tahun ini, 2016 sampai 2020, yang paling banyak yang mana ya? Betul, Oke, jawabannya tahun 2019 sebanyak 700 ton. Kemudian jumlah panen apel paling sedikit terjadi pada tahun berapa ya? Kira-kira mana yang paling sedikit? Betul, 2018. Tahun 2018 sebanyak 350 ton. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak apel yang dipanen pada tahun 2020? Nih, ini ada 2020. Ada berapa nih? 100, 200, 300, 400, 500. 500 tambah setengah dikali 100 atau separuhnya dari 100, yaitu 50. Berarti 550.
Tahun 2020 panen apel sebanyak 550 ton. Kemudian berapa banyak apel yang dipanen tahun 2016 dan 2017? Berarti ditambahkan ya. Nah, jawabannya tahun 2016 panen apel sebanyak 600 ya. Dan 2017 sebanyak 400 ton. Maka jumlahnya sama dengan 600 ditambah 400 sama dengan 1000 ton. Berapa banyak apel yang dipanen pada 5 tahun terakhir? Berarti pada 5 tahun ini dari 2016 sampai 2020 berapa seluruh jumlah apel yang dipanen? Nah, jawabannya 2016 itu 600 ton, 2017 itu ada 400 ton, 2018 ada 350 ton, 2019 ada 700 ton, dan 2020 ada 550 ton. Sehingga bila dijumlahkan akan menghasilkan 2600 ton. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lanjut contoh soal kedua ya. Ini ada tabel data jumlah penduduk di 5 kota. Kota Padang ada 3 juta penduduk, Kota Medan ada 4 juta, kemudian Kota Bandung ada 5.500.000 penduduk, Kota Jakarta ada 8 juta, dan Kota Manado ada 2.500.000 penduduk. Nah, kita lihat keterangannya. Untuk satu gambar atau lambang manusia seperti ini mewakili jumlah 1 juta penduduk. Berarti nanti di diagram gambarnya, di piktogramnya akan bergambar manusia seperti ini. Gambarnya sebetulnya bebas ya, terserah anak-anak, kita cari yang mudahnya saja. Nah, ini diagram gambar jumlah penduduk di 5 kota. Kalau diagram gambar itu bentuknya hampir sama seperti tabel ya. Jadi tabel yang awal ini digambar ulang tapi dalam bentuk yang lebih besar, karena nanti angka-angka ini akan diganti dengan gambar. Nah, kita lihat untuk Kota Padang ada 3 juta, sedangkan satu gambar manusia ini mewakili 1 juta. Berarti ada berapa gambar ya, atau ada berapa lambang ya? Ada 1 juta, 2 juta, dan 3 juta. Berarti ada 3 gambar atau 3 lambang. Kemudian Kota Medan 4 juta. Coba kita lihat, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Berarti ada 4 gambar manusia. Kota Bandung sebanyak 5.500.000, berarti 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5.500.000. Seperti biasa ya, gambarnya itu hanya separuhnya karena ada pecahan 500.000. Nah, sedangkan satu gambar ini itu mewakili 1 juta. Kemudian Jakarta ada 8 juta jumlah penduduk, berarti ada 8 gambar seperti ini ya. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan 8 juta. Yang terakhir ada Kota Manado 2.500.000 penduduk. Berarti 1 juta, 2 juta, 500.000 penduduk. Seperti itu ya anak-anak. Nah, coba kita jawab pertanyaannya. Ini tabel diagram diagram gambar yang tadi ya anak-anak ya. Nah, diagram gambar yang tadi masih sama ya, keterangannya mewakili 1 juta penduduk untuk satu gambar manusia seperti ini. Nah, kita lihat kota dengan jumlah penduduk terpadat adalah, jawabnya adalah Kota Jakarta sebanyak 8 juta penduduk ya. Kemudian kota dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah, jawabannya adalah Kota Manado sebanyak 2.500.000 penduduk. Kemudian berapa banyak penduduk Kota Bandung? Nah, penduduk Kota Bandung jawabannya adalah 5.500.000 penduduk. Kemudian berapa banyak penduduk Kota Padang dan Medan? Mari kita jumlahkan. Kota Padangnya sebanyak 3 juta penduduk dan Kota Medan sebanyak 4 juta penduduk. Sehingga bila dijumlahkan 3 juta ditambah 4 juta sama dengan 7 juta penduduk. Berapa banyak jumlah penduduk kelima kota tersebut? Jawabannya, Padang ada 3 juta penduduk, Medan ada 4 juta penduduk, Bandung ada 5.500.000 penduduk, Jakarta ada 8 juta penduduk, dan Manado ada 2.500.000 penduduk. Sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 23 juta penduduk. Nah,
Silahkan, ini latihan soalnya ya untuk anak-anak hari ini. Boleh di screenshot, kemudian dikerjakan di buku latihannya masing-masing. Nah, sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.